Selamat malam, nama saya Asep Dadang Herdiana, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan NIM 202104013117. Pada malam hari ini saya akan menjabarkan materi kuliah Bahasa Indonesia yang saya ambil dari sesi 1 sampai 12 sebagai syarat ujian akhir semester. Pertama-tama kita membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Nah, dalam naskah putusan Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 terdapat 3 butir kedaulatan. Nah, dari butir yang ketiga bahwa diakui oleh para pemuda bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian secara garis besar bahasa dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Di era milenial saat ini, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia terpinggirkan dengan keinginan belajar bahasa asing yang dianggap lebih penting saat ini untuk berkomunikasi secara internasional. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa nasional, di mana sesuai diproklamirkan dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia memiliki fungsi utamanya sebagai bahasa nasional. Kemudian kedua, sebagai alat komunikasi, di mana selaku makhluk sosial berkomunikasi secara verbal diterjemahkan dalam bentuk bahasa. Ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, di mana seorang akan beradaptasi sendirinya dengan bahasa tergantung pada situasi dan kondisinya. Keempat, sebagai alat kontrol sosial, di mana menulis merupakan salah satu cara efektif untuk meredakan rasa marah. Kemudian, bahasa juga memiliki fungsi khusus, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi iptek, dan di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan sebagai alat yang memungkinkan penyatuan suku bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, 2. Pengantar dalam dunia pendidikan, kemudian 3. Sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain fungsi utama tersebut di atas, Gori kerap menambahkan fungsi lain sebagai perlengkapan utama, yaitu 1. Sebagai fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, kedua, fungsi lebih memahami orang lain, ketiga, mengamati dunia, bidang ilmu sekitar dengan cermat, keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Kemudian keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Dalam fungsi pengembangan kemungkinan kecerdasan ganda itu terbagi menjadi fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi integrasi, fungsi kontrol sosial, fungsi membentuk karakter diri, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri, fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam ragam bahasa. Menurut Basman dalam buku Sri Satata, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, dalam ragam bahasa memiliki jenis-jenis. Pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana, di mana didasarkan pada media pengantarnya atau sarana yang digunakan atas ragam tulis. Ciri-cirinya bahasa lisan, yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kemudian tidak harus memperlihatkan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Kemudian berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya, ragam tulis harus lebih cermat karena yang diajak berbicara tidak ada di depan kita. Karena bahasa tulis juga tidak dapat diperjelas dengan intonasi, nada, tekanan, atau lafal. Berikut merupakan ciri-ciri ragam tulis, yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Selanjutnya, mengemban konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lembut, jelas, struktural bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Selalu memakai alat bantu. Kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan-ketentuan ragam tulis yang perlu diketahui yaitu memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Kemudian memakai bentuk sintesis, pemakaian partikel secara konsisten. Menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan ragam tulis yaitu pertama, informasi yang disajikan bisa pilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dan keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Namun ada kelemahan ragam bahasa tulis, yaitu alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Yang ketiga itu tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu diperlukan keseksamaan yang lebih besar dalam ragam tulis. Kita lanjut ke ciri-ciri ragam baku, yaitu satu, mantap sesuai dengan kaidah bahasa. Menurut kemantapan bahasa. Kemudian kedua, dinamis yang berarti tidak baku dan tidak statis. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Ketiga, cendekia, karena ragam baku dipakai di tempat-tempat resmi. Dan selanjutnya, seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencapaian titik-titik keragaman. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasar topik yang sedang dibahas,
kemudian hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Selanjutnya, ciri yang membedakan ragam standar, semi standar, dan non standar adalah sebagai berikut, yaitu pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Kedua, penggunaan kata tertentu. Ketiga, penggunaan imbuhan. Keempat, penggunaan kata sambung. Dan kelima, penggunaan fungsi yang lengkap. Ciri-ciri ragam ilmiah yaitu 1. Bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, menggunakan bahasa dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Kemudian menghindari penonjolan personal dengan tujuan mendata objektivitas isi tulisan. Selanjutnya, adanya keselarasan dan ketentuan antar proposisi dan antara linea. Selanjutnya kita masuk ke ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan perlambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Berdasarkan konsepsi ejaan, cakupan bahasaan, ejaan pembicaraan, yaitu 1. Pemakaian huruf vokal dan konsonan. 2. Penggunaan huruf kapital dan kursif. 3. Penulisan kosakata dan bentukan kata. 4. Penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing. Dan kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Dalam pedoman ejaan yang disempurnakan, penulisan ejaan tanda baca dilebur dalam kaidah masing-masing penulisan ejaan tersebut, diantaranya 1. Pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. 2. Persukuan, yaitu pemisahan suku kata. 3. Penulisan huruf besar. 4. Penulisan huruf miring. 5. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata imbuhan, gabungan kata, dan penulisan angka dan lambang bilangan. Kemudian selanjutnya diksi. Diksi merupakan suatu pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Suatu gaya bahasa dengan diksi yang tepat dapat menjadikan karya tulis menjadi indah dan memiliki makna yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya berikut merupakan beberapa fungsi diksi. 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah salah pemahaman. Dan 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Kemudian, diksi memiliki beberapa persyaratan agar dapat menghasilkan sebuah tulisan atau karangan yang baik. Antara lain, harus adanya unsur ketepatan. 2. Unsur kecermatan. Dan 3. Unsur kesesuaian. Cakupan diksi juga terbagi atas 1. Berdasarkan makna kata. Nah, di makna kata yang dimaksud yaitu pertama, denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, atau hiponim. Nah, yang keduanya dari cakupan diksi yaitu berdasarkan panca indera. Panca indera di sini yaitu abstrak dan konkret. Yang ketiganya berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup kata umum dan kata khusus. Berdasarkan baku atau
selanjutnya yang keempat ini berdasarkan baku atau tidaknya penulisan kata. Kemudian selanjutnya kalimat efektif. Dari kalimat efektif terdapat beberapa pendapat terkait dengan kalimat efektif. Namun dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulisnya. Berikut merupakan beberapa ciri dari kalimat efektif, yaitu dilihat dari ketatabahasaan, kesatuan gagasan atau kesepadanan, ketiga kehematan, keempat kesejajaran, kelima ketegasan, enam kecermatan, selanjutnya ketujuh kepaduan atau koherensi dan kologisan. Selanjutnya kita masuk ke paragraf, yaitu suatu paragraf dapat diartikan sebagai sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Terdapat beberapa syarat agar suatu paragraf dapat ditulis dengan baik. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu kata pikiran saja. Pikiran lainnya hanya ditujukan untuk melengkapi pikiran pokok tersebut. Dan kedua, setiap paragraf wajib memiliki kesatuan atau kohesi yang menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Terkait dengan struktur paragraf, terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Alinea pembuka yang diletakkan pada awal tulisan. Di sini ditujukan sebagai pengantar gagasan utama dari si penulis. Agar tulisan dapat menarik perhatian, berikut beberapa model penulisan alinea terbuka, yaitu menggunakan model A5 plus 1H, yakni dengan memilih salah satu unsur dalam 5W plus 1H, ya kan, yaitu untuk mendapat hal yang hendak ditekankan unsur what, kan, atau apa. Ya, ini dapat dikedepankan. Kemudian selanjutnya menggunakan model kisahan. Dengan menggunakan model ini, pembaca seolah terlihat di dalamnya. Selanjutnya menggunakan model pertanyaan. Dengan model ini dapat merangsang rasa ingin tahu pembaca. Kemudian ada yang menggunakan model kutipan langsung. Ya, di sini dengan model ini penulis dapat meringkas kutipan pendapat seseorang, baik itu secara teori maupun pendapatnya. Kemudian ada yang menggunakan model deskriptif, di mana dapat dihadirkan gambaran keadaan, fakta atau peristiwa dalam pikiran pembaca, sehingga seolah-olah si pembaca mengalami peristiwa tersebut. Kemudian ada juga yang menggunakan model ucapan kondang dengan mengutip ungkapan yang telah dikenal secara umum. Ada juga yang menggunakan model menuding, ya, yaitu mengupayakan adanya komunikasi langsung yang bernada akrab dengan pembaca. Selanjutnya alinea tubuh. Setelah alinea pertama, maka penulis dapat lanjut masuk ke dalam alinea tubuh untuk menguraikan gagasan utamanya. Dan selanjutnya yang dikatakan alinea penutup, yang terletak pada alinea terakhir dan memiliki fungsi sebagai bagian kesimpulan. Kemudian terdapat beberapa jenis paragraf yang disertai dengan pola penalarannya, yaitu 1. Paragraf deduktif.
yang merupakan paragraf dengan ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Dan yang kedua itu paragraf induktif, meletakkan kalimat topiknya pada bagian akhir. Secara garis besar, ada beberapa ciri paragraf induktif. Yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan pendukung gagasan utama. Dan yang keduanya menarik kesimpulan dengan didasarkan pada peristiwa khusus. Selanjutnya, paragraf deduktif induktif, yang gagasan utama atau kalimat topiknya diletakkan pada bagian awal dan akhir. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan paragraf interaktif. Di sini meletakkan kalimat utamanya pada tengah paragraf. Ada juga yang dikatakan paragraf naratif, merupakan suatu paragraf yang sama sekali tidak memiliki kalimat utama karena pikiran utamanya telah menyebar di seluruh paragraf dan tersirat pada kalimat-kalimatnya. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Pertama, ada yang dikatakan paragraf narasi yang memiliki tujuan untuk menceritakan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa. Kemudian ada kedua dikatakan paragraf deskripsi, nah, yang menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, selanjutnya paragraf eksposisi. Ini bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ada juga yang dikatakan paragraf persuasif yang berisikan ajakan agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Dan ada yang dikatakan paragraf argumentasi yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca mau menerima pendapatnya. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa metode pengembangan paragraf, yaitu 1. Kronologis yang disusun menurut waktu. Pola ini pada umumnya digunakan dalam paragraf naratif. Nah, kedua, klasifikasi yang merupakan pengelompokan sesuatu didasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Ketiga, definisi yang digunakan apabila seseorang penulis bermaksud untuk menjelaskan istilah yang mengandung konsep dengan tujuan akhir pembaca dapat memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Selanjutnya, keempat, analogi yang pengembangannya dilakukan dengan ilustrasi yang khusus. Dan yang kelima, pembandingan dan pertentangan yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dan segi-segi tertentu. Keenamnya, sebab akibat yang mungkin dalam suatu sebab memiliki banyak akibat di dalamnya. Dan terakhir mungkin contoh yang digunakan dalam memberikan suatu kejelasan kepada pembaca karena gagasan utama dari kalimat topik dianggap terlalu umum sifatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surat lamaran dan CV. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak, orang, instansi, atau organisasi. Nah,
Pemilihan kata dalam suatu surat agar menjadi efektif sangat penting. Oleh karena itu, surat harus memiliki ketepatan, kejelasan, kelugasan, dan umum. Nah, fungsi surat yaitu pertama, surat sebagai alat komunikasi digunakan penulis untuk menyampaikan tujuannya dan diharapkan pembaca menangkap tujuannya dan kembali membalas penulisnya. Kedua, sebagai wakil penulis yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dengan surat sebagai perwakilannya. Nah, selanjutnya ketiga, dikatakan sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang ditujukan untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, surat juga bisa sebagai otak tata usaha sebagai salah satu pekerjaan kantor dan tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan pekerjaan lain seperti korespondensi, pengecekan, dan lain-lainnya. Nah, surat juga bisa sebagai bukti tertulis dan dapat dijadikan acuan atau bukti apabila di kemudian hari terjadi sesuatu, dan surat dapat menjadi acuan atau peristiwa tersebut sebagai contoh surat waris. Nah, sebuah surat memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat, nomor surat, tempat dan tanggal surat, selanjutnya lampiran, hal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan mungkin nama jelas pengirim, serta tanda tangan tembusan. Nah, di sini terdapat dua buah jenis surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, dan yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dibuat secara terpisah dari riwayat hidup. Selanjutnya ada 5 subjudul daftar riwayat hidup, yaitu terdiri dari data pribadi, pendidikan, pengalaman pekerjaan, referensi pribadi, dan keterangan lain. Nah, selanjutnya bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja. Kemudian alamat perusahaan atau kantor yang dituju. Ketiga, perihal atau salam pembuka. Keempatnya, isi surat lamaran. Kelima, salam penutup. Keenam, lampiran. Dan yang ketujuhnya, nama dan tanda tangan calon pelamar. Selanjutnya masuk ke menyimak. Nah, istilah menyimak seringkali didengar sebagai salah satu keterampilan dalam pengajaran lisan. Menyimak dapat diartikan mendengarkan atau memperhatikan dengan baik yang diucapkan atau dibicarakan orang lain. Nah, tujuan menyimak menurut Logan Tarigan ya, itu 1994 ya, adalah yang pertama menyimak untuk belajar, kedua untuk menikmati keindahan audial, selanjutnya untuk mengevaluasi, untuk mengapresiasikan materi simakan, mengkomunikasikan ide-ide, untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah, bahkan menyimak untuk meyakinkan. Fungsi menyimak menurut Henry Guntur Tarigan di 2008 yaitu untuk membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, untuk memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Selanjutnya dapat membantu respon yang tepat dan bahkan bisa mengumpulkan data agar
dapat membuat keputusan yang masuk akal. Di sini ada beberapa jenis menyimak menurut Henry Guntur Tarigan, yaitu menyimak ekstensif yang merupakan kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif antara lain menyimak sosial, menyimak sekunder, estetika, dan pasif. Kemudian yang kedua itu menyimak intensif, yaitu merupakan atau menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, jenis-jenis yang termasuk dalam menyimak ekstensif yaitu menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksplorasif, integratif, dan selektif. Nah, menyimak juga memiliki beberapa tahapan, diantaranya yaitu menyimak berkala yang melibatkan secara langsung, menyimak dengan perhatian yang diangkal, selanjutnya setengah menyimak karena terganggu kegiatan yang lain, bisa dikatakan juga menyimak serapan karena keasikan menyerap hal-hal yang kurang penting. Selanjutnya, sekali-kali berganti kesibukan lain. Menyimak asosiatif hanya mengingat pengalaman secara konstan mengakibatkan penyimak benar-benar tidak memberikan reaktif terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian menyimak dengan reaksi yang berkala. Kemudian juga bisa menyimak secara seksama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara. Dan menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran. Berbicara. Selanjutnya kita ke berbicara. Berbicara memiliki tujuan untuk berkomunikasi. Dengan berbicara, pendengar memahami dan maksud serta tujuan pembicara tersampaikan dalam komunikasi yang dibangun dari berbicara. Berbicara sendiri memiliki manfaat, yaitu sebagai komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Melancarkan pertukaran informasi. Ketiganya menambah kepercayaan diri. Keempat, menambah karisma dan wibawa. Kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Dan keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan ketujuhnya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berikut merupakan klasifikasi berbicara. Nah, klasifikasi berbicara terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, berdasarkan tujuan pembicaraan. Ketiga, berdasarkan jumlah pendengaran. Keempat, berdasarkan peristiwa khusus. Dan kelima, berdasarkan metode penyampaian. Kemudian berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Di antaranya kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan berbahasa, psikologis, dan kemampuan berperforma. Ya. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh manusia. Karena membaca mempengaruhi proses dari pembelajaran seseorang dan yang dapat menggali informasi sesuatu atau mendapat manfaat dari pembaca. Nah, di sini terdapat 6 utama dari membaca, yaitu untuk memperoleh informasi, untuk memperoleh berbagai petunjuk, untuk berakting dalam sebuah drama, untuk berhubungan dengan teman-teman,
dengan surat menyurat untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi, bahkan untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Membaca juga memiliki berbagai fungsi, yaitu diantaranya sebagai fungsi intelektual, pemacu kreativitas, praktis, itu untuk religius, informatif, reaktif, sosial, bahkan fungsi pembunuh sepi.